Shalom, puji Tuhan pada hari ini kita akan masuk ke dalam ibadah. Pada hari Minggu kita akan satukan hati mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan dan belajar untuk duduk diam seperti Maria. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Meteraikan semua itu dalam kehidupan kami untuk kami melakukannya, dan kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Urapi setiap daripada kami ya Roh Kudus, berkati setiap hati yang terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai hari Tuhan. Ya. Hari Tuhan, menjelang hari Tuhan itu ada perikop di Wahyu 14 yang mengatakan bahwa akan terjadi penghakiman. Dan kita akan membahas mungkin secara garis besar supaya kita tahu zaman apakah yang kita sedang hadapi dan bagaimana kita menyikapinya supaya kita tetap setia, tetap menjadi bagian daripada yang Tuhan telah rancangkan untuk setiap daripada kita, yaitu kehidupan yang kekal. Di Wahyu 14 ayat 6, firman Tuhan mengatakan, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum." Ya, ada Injil yang harus diberitakan. Dan ia berseru, ayat 7, dengan suara nyaring, malaikatnya berseru, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul Dia berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya." Dikatakan Babel sudah rubuh. Babel ini bicara mengenai sistem dunia, mengenai sistem yang sedang berjalan di dunia. Ya, tentunya kita semua tahu dan sadar bahwa hari-hari ini telah terjadi hal-hal yang mungkin di luar dugaan kita, ya, di mana ketika Presiden Donald Trump menjadi Presiden Amerika menggantikan Joe Biden, maka dia memberikan banyak policy yang sangat meresahkan seluruh dunia, ya. Terakhir kita mengetahui bahwa ada terjadi perang dagang, ya, dalam bentuk tarif yang sekarang mungkin beberapa negara sedang lagi ditunda. Kalau tidak salah 75 negara ditunda 90 hari, hanya kena 10%. Tetapi yang jelas dengan beberapa blok seperti blok Eropa itu berat, ya. Kanada, Meksiko, dan juga di Amerika bahkan sampai 125% tarifnya. Dan di China maksudnya. Dan China juga membalas dengan 125%. Kita semua tentunya tahu bahwa ini sistem Babel ini lagi mengalami satu goncangan. Dan kalau goncangan ini tidak bisa dilalui dengan baik, akan terjadi banyak sekali korban. Ya, seperti kita kalau secara real pada waktu zaman pandemi tahun 2020 sampai 2022, itu perekonomian sempat terhenti beberapa saat, berjalan lagi, terhenti lagi, lockdown, jalan. Dan ketika itu berhenti, maka tidak ada perputaran dagang, tidak ada perputaran ekonomi, dan banyak manusia mengalami kesulitan untuk mempertahankan hidup. Banyak negara mengalami kesulitan secara dana, secara bahkan kesehatan, secara perekonomian. Mereka sangat sulit. Dan ini kalau tidak diantisipasi gejolak yang sedang terjadi, sistem Babel ini bisa seperti dikatakan firman Tuhan, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ya, memang kalau Amerika tidak memperbaiki situasi ini, dia sendiri negaranya akan mengalami kebangkrutan. Dia mengalami defisit perdagangan yang sangat besar sekali. Tahun 2024 hampir 1 triliun 900 sekian miliar dolar, saudaraku, ya. Dalam setahun ruginya, defisitnya seperti itu. Jadi kalau dia tidak mengenakan tarif, itu akan membuat negaranya akan mengalami kebangkrutan pada akhirnya. Karena siapa yang sanggup rugi 1 triliun setiap tahun? Coba hitung aja, 10 tahun berapa triliun? Dan bunganya berapa? Dan dari mana itu mereka bisa membayar semuanya itu? Kalau tidak dari hutang, jelas tidak mungkin. Dan dengan adanya tarif, tujuan dari
Amerika supaya membuat semuanya menjadi balance. Yang dulu mengalami surplus perdagangan dengan Amerika, ya mereka harus mau untuk membeli barang-barangnya Amerika supaya ada keseimbangan. Tapi kalau itu tidak dilakukan dan terjadi perang antara negara satu Amerika dengan yang lain-lainnya, ini akan menjadi satu masalah yang besar. Karena apa? Karena ketika perang otomatis barangnya tidak laku. Barang tidak laku itu yang produsen barang di negara tersebut pastinya akan mengalami stagnansi ya tidak ada omset, tidak ada pekerjaan, tidak ada hal yang bisa dilakukan. Bahkan yang sudah diproduksi pun tidak laku. Mau dibawa kemana? Sama seperti waktu zaman pandemi. Ketika perdagangan terhenti, perekonomian terhenti, tidak ada penjualan, tidak ada pembelian, maka yang terjadi adalah kematian. Karena segala sesuatu itu harus bergerak. Kalau tidak ada pergerakan, maka akan ada kematian. Ya, barang mati pasti tidak bergerak, binatang mati pasti, manusia mati pun tidak bergerak. Selama kita bergerak, kita hidup. Selama perekonomian berjalan, semua hidup. Nah, dikatakan di ayat 8, Wahyu 14, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dan dia berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Jadi semua sistem monetari, keuangan, perdagangan dunia, ini menunjukkan sistemnya Babel. Tidak ada yang kekal, kecuali kerajaan Allah kita yang tidak tergoyangkan. Hanya kerajaan Allah lah yang tidak tergoyangkan. Semuanya bisa runtuh, Babel pun bisa runtuh. Ayat 9, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Nah, ini bicara, mungkin banyak dari kita yang ngomong, wah ini kan dipasang chip lah dan lain sebagainya. Ini bicara mengenai antikris, bicara mengenai bagaimana kalau orang itu ikut antikris, ya kurang lebih seperti itu gambarannya. Saya akan membawa satu referensi dia di ulangan 6 ayat 1 ya, mengenai perintah Allah, yaitu kasih adalah perintah utama ya. Kasihlah Allahmu dengan segenap akal budi, kasihlah samamu dengan seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, terus di ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Ulangan 6 ayat ke-6. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya, ayat 8, sebagai tanda pada tanganmu dan sebagai lambang di dahimu. Ya, kita bicara dahi ini bicara pikiran. Bicara tangan itu bicara perbuatan. Jadi Tuhan mau hukum utama ini, hukum kasih, ya mengasihi Allah secara vertikal dan mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri. Itu adalah gambaran dari 10 hukum Taurat ya. 1 sampai hukum pertama sampai hukum ke-4 adalah bicara mengenai hubungan dengan Allah, mengasihi Allah. Hukum ke-5 sampai ke-10 berbicara mengenai hubungan dengan sesama, mengasihi sama. Dan itu bicara mengenai hukum utama dari kitab suci. Itu supaya kita, saudara dan saya, merenungkannya, memikirkannya di dalam kehidupan kita. Dan melakukannya dengan perbuatan tangan kita. Kuncinya di situ. Nah, kita kalau kembali ke Wahyu 14 tadi ya, dikatakan kalau ayat 9 ya, jikalau orang menyembah binatang ya, terus mereka ayat 10-nya akan disiksa, dihukum di depan anak domba. Mereka yang apa? Yang menaruh di tangannya dan di dahinya. Jadi kalau kita menaruh sistem Babel dalam pikiran kita, kehidupan kita, termasuk ke dalam sistem dunia. Makanya Tuhan ngomong, perbarilah akal budimu agar kita tidak serupa dengan dunia. Karena dunia ini bicara Babel. Kalau kita ikut cara berpikirnya dunia dan kita melakukan sistem dunia, Babel, dalam kehidupan kita, maka kita sudah terjerumus. Meskipun seringkali kita menganggap bahwa diri kita beragama, seringkali kita menganggap bahwa diri kita saleh, tapi jangan salah, agama tidak menyelamatkan. Ya, kesalahan kita tidak akan bisa menyelamatkan kita. Mungkin banyak dari kita yang berpikir, banyak dari saudara mungkin sebagai orang sukses berhasil, oh saya menyumbang banyak, saya melakukan banyak perbuatan baik, saya beragama dan lain sebagainya. Tapi itu tidak menyelamatkan. Hati-hati saudara. Ketika Tuhan ngomong,
Hukum kasih itu taruh dalam dahi kita, pikiran kita, kehidupan kita. Lakukan dengan perbuatan tangan kita. Itu bukan cuma sekedar kita beragama, saudara. Bukan sekedar cuma kita berbuat baik. Tapi yang dikatakan di ayat berikutnya ini adalah ayat 11 tadi, lanjutan dari ayat 10 ya. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya siksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Jadi orang yang sudah tenggelam dalam kehidupan Babel, dalam kehidupan dunia, tidak akan melewati hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Karena apa? Karena dikatakan di ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Karena yang menyelamatkan saudara dan saya adalah iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dialah yang telah melakukan korban penyelamatan itu, korban pendamaian itu, sehingga kita diperdamaikan oleh Allah Bapa di surga. Tanpa melalui Yesus Kristus. Itu yang tadi disebutkan. Ada Injil yang harus diberitakan. Injil yang kekal. Injil apa? Bahwa dosa kita telah diperdamaikan dengan Allah Bapa melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga dan telah memeteraikan Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan saudara dan saya. Tanpa itu saudara, dan tanpa ketekunan kita untuk tetap melakukan perintah Allah, melakukan perintah Allah, karena perintah Allah itu hukum utamanya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, dan kasihlah samamu seperti mengasihi diri sendiri. Lakukan dengan tanganmu, taruh di tangan, pikirkan, renungan, jadikan itu bagian dari kehidupanmu. Tanda di dahi. Itu yang Tuhan mau. Dan iman kita itulah yang menyelamatkan saudara saya dari siksaan yang kekal. Ingat saudaraku, hari-hari ini jahat, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, tapi kita bisa melihat tanda-tandanya. Tuhan telah mengingatkan, Babel sudah runtuh, Babel sudah runtuh. Hati-hati saudara. Babel itu adalah tidak kekal. Tapi kita, ciptaan Tuhan, kita diciptakan segambar dan serupa untuk mengalami hidup kekal. Apabila kita telah beriman kepada Yesus Kristus dan karena ketekunan kita untuk mentaati, menuruti perintah-perintah Allah, maka kita akan bisa melewati masa-masa penghakiman ini. Ayat 13 mengatakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeli lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, firman Tuhan hari ini tidak terlalu panjang lebar, tapi kita semua tahu, kita bisa merasakan apa yang sedang terjadi di dunia. Ketika firman sudah mengingatkan bahwa hati-hati Babel runtuh. Memang sekarang ada tenggang waktu 90 hari, kita lihat lagi perkembangan 90 hari. Tapi 90 hari itu bukan waktu yang lama, saudara. Itu waktu yang sangat singkat. Pertanyaannya adalah, apakah Injil kekal yang Tuhan katakan itu sudah diberitakan? Apakah saudara dan saya sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita? Yaitu apa? Tekun untuk melakukan perintah Allah. Perintah apa? Perintah utama, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sama dengan segenap apa yang kita miliki seperti kita mengasihi diri sendiri. Pertama. Kedua, iman kita kepada Yesus Kristus. Sudahkah kita mempertahankan iman kita? Ingat mengenai cerita tentang 10 gadis, 5 gadis bodoh. Dalam Matius 25, salah satu dari perikop yang dikatakan adalah yang bijaksana itu mereka mempertahankan minyak mereka sambil menunggu mempelai pria. Supaya apa? Supaya ketika mempelai pria itu datang menjemput, mereka tetap punya pelita yang menyala. Nah, karena tidak tahu kapan mempelainya datang, kita harus tetap tekun, setia, dan memelihara iman kita supaya minyak api Roh Kudus itu tidak hilang dalam kehidupan kita, sehingga pelita yang membutuhkan minyak api Roh Kudus itu tetap menyala. Sedangkan 5 gadis bodoh itu mereka tidur. Ya mungkin terlelap dalam sistem Babel. Ya saudara, tentunya kita semua percaya dan kita semua merasakan betapa besar kasih Tuhan terhadap saudara dan saya. Begitu mengasihi kita, begitu memberkati kita, begitu menolong kita dalam setiap perkara dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Banyak dari kita pasti diberkati Tuhan secara luar biasa. Dan seringkali ketika kita diberkati secara luar biasa, itu menjadikan kita berada pada zona nyaman. Zona nyaman sehingga membuat kita terlena. Terlena sehingga kita akhirnya tidak memeteraikan di dahi kita mengenai hukum utama. Tidak memeteraikan di lengan kita
mengenakannya di lengan kita untuk memperbuatkan apa yang menjadi hukum utama itu, yaitu mengasihi. Tetapi kita terlena dalam sistem dunia Babel. Mungkin kita beratribut sebagai orang baik, mungkin kita beragama, tapi agama tidak menjamin. Tuhan mengatakan, ketekunan melakukan perintah Allah satu dan menjaga iman kita. Sudahkah kita memelihara api dengan urapan kuasa Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam kehidupan kita? Sudahkah kita memiliki kehidupan doa yang membuat kita selalu terkoneksi dengan Tuhan, yang sudah ada di dalam diri kita, yang karena diri kita adalah bait Allah. Tuhan bertahta di baitnya. Di mana? Di dalam diri kita. Sudahkah kita memiliki hubungan? Sudahkah kita hidup tidak mabuk oleh anggur, tetapi kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Karena pada hari-hari ini, saudara, ketika Babel sudah runtuh, hanya satu yang bisa menyelamatkan kita. Iman kita kepada Yesus melalui ketekunan kita mentaati, melakukan perintah Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkat firman-Mu mengingatkan setiap daripada kita untuk tetap tekun melakukan perintah-Mu, yaitu perintah utama mengenai mengasihi Tuhan Allah dengan segenap keberadaan kekuatan jiwa kami, dan mengasihi sama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Dan juga memelihara iman kita dengan mempunyai kehidupan doa, merenungkan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kita semua, di dalam urapan tuntunan pimpinan daripada Roh Kudus, sehingga ketika saatnya tiba, Tuhan, maka kami boleh menikmati kebersamaan kami di dalam kekekalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa atas berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah memeteraikan Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada kita untuk menuntun, membimbing, memimpin, melindungi, memberkati setiap daripada kita mulai sekarang sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.